Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami akan membahas materi mengenai konsep pengkodean kanal kode blok linear. Definisi dan sifat dasar kode blok linear. Yang sangat penting dalam studi teori pengkodean adalah sekelompok kode yang dikenal sebagai kode linear. Secara khusus, kode linear adalah subruang vektor dari bidang Galois GF atau Ki. Dari definisi sebelumnya, dari subruang vektor subset C adalah GF atau Ki adalah kode linear jika dan hanya jika 1. U tambah V elemen C untuk semua U dan V dalam C ditutup dengan perjumlahan vektor. 2. A U elemen C untuk semua U elemen C dan semua A, E, G, F, Q ditutup dengan perkalian skalar. Untuk persyaratan kode biner 2 di atas adalah bukti diri, karena perkalian skalar hanya dapat dilakukan 0 atau 1, yang berarti bahwa satu-satunya persyaratan sebelumnya adalah penutupan di bawah penambahan. Dimensi K dari subruang vektor ini adalah jumlah kode word dan kode linear dilambangkan sebagai sebuah Q-array kode atau N Q pangkat K. Jika jarak minimum ditentukan ini adalah sebuah kode N Q pangkat K dan D, perhatikan penggunaan tanda kurung siku untuk menunjukkan aspek linear kode. Linear kode adalah satu kelompok blok koder yang mengikuti aturan mengenai kelompok output yang digunakan. Didefinisikan misalnya untuk blok koder 63. VN merupakan kelompok semua kemungkinan 6 bit, ada 64 kemungkinan, dan U kelompok dari belakang kemungkinan output 6 bit. Aturannya adalah U harus berisikan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Melakukan perjumlahan modulo 2 setiap komponen U dengan komponen U akan menghasilkan komponen U yang lain. Sebagai contoh, kalian bisa lihat di gambar, terdapat komponen 0, 0, 0, 0, 0, 0 pada U. Perjumlahan modulo 2 komponen U akan menghasilkan komponen lain. Misalnya komponen U ke-3 dengan ke-7 akan menghasilkan komponen U ke-5. Generator matriks. Fitur khusus lain dari kode linear adalah bahwa semuanya dapat didefinisikan sepenuhnya dengan hanya mencantumkan basis vektor dari subruang kode yang bertentangan dengan mencantumkan setiap code word. Matriks generator ini dapat diperoleh dari matriks keseluruhan kode dengan menggunakan reduksi baris. Sebuah kode biner akan mengurangi matriks generator dengan dimensi K, X, N. Seluruh kode kemudian dapat dihasilkan kembali dengan mengekspresikan semua kombinasi linear dari baris matriks generator. Juga generator matriks dalam bentuk LKA dengan L menjadi matriks identitas dimensi K dikatakan dalam bentuk standar. Sebagai contoh, kode 4,8 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0,
0101 0011 1111 memiliki 2K sama dengan 8, K sama dengan 3, dan mengurangi ke matriks generator 1001 0101 0011. Kode tersebut kemudian dapat dihasilkan kembali dengan membuat semua kombinasi linier dari baris matriks generator X, Y, Z kali 1001 0101 0011 sama dengan X 001 tambah Y 0101 tambah Z 0011. Sebagai contoh, diketahui X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Menghasilkan code word kedua dalam daftar code word asli sebagai berikut. 1001 tambah 0101 sama dengan 1 tambah 0. 0 tambah 1, 0 tambah 0, 1 tambah 1 sama dengan 1100. Mengulangi proses ini untuk semua kemungkinan kombinasi nilai 0 dan 1 untuk X, Y, dan Z pada akhirnya akan menghasilkan pembangkitan seluruh kode linear. Diskusi akan kembali ke pokok bahasan setelah diskusi singkat tentang kesetaraan. Penggunaan matriks generator untuk mewakili kode tersebut mengemukakan gagasan tentang kesetaraan kode linear. Kode ekivalen berbagi jarak minimum yang sama, panjang dengan kode word dan jumlah kode word, namun mengandung setidaknya beberapa kode words yang berbeda. Namun karakteristik ini tidak cukup untuk menunjukkan bahwa dua kode itu setara. Menurut definisi, dua kode linear dikatakan setara jika memungkinkan untuk mendapatkan matriks generator untuk satu melalui permutasi berikut. 1. Tukar urutan baris. 2. Mengalihkan setiap baris dengan skalar non-nol atau dalam kasus biner ini umumnya dibuang. 3. Penambahan skalar dari satu baris ke baris lainnya. 4. Tukar urutan kolom. Kelima, mengalihkan kolom dengan skalar non-nol. Jika hanya 3 operasi pertama yang digunakan atau operasi baris, matriks resultan hanyalah baris lain dari subruang yang sama dan akan menghasilkan kode yang sama persis. Jika dua operasi terakhir atau operasi kolom digunakan, maka matriks resultan akan menghasilkan kode yang setara, namun berbeda secara potensial. Dengan menggunakan operasi kolom matriks resultan dapat dimasukkan ke dalam bentuk standar. Bentuk standar ini akan menghasilkan kode yang sama, namun berpotensi berbeda dari aslinya. Kalian bisa lihat di gambar, matriks generator yang dihasilkan menghasilkan dua kode yang berbeda, namun ekuivalen 7, 4, 4. Kalian bisa lihat gambar yang di bawah, itu adalah gambar di mana ekuivalennya 7, 4, 4, 4. Kode word sendiri adalah pesan yang dikodekan. Bagi dari kode word adalah digit pesan, dan bagian tambahan dari kode word adalah redundasi untuk memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan. Contoh sebelumnya menunjukkan proses pengkodean yang sekarang akan dibahas lebih lanjut.
Diberikan V1, V2, V3, sampai dengan VK. Jadilah vektor pesan yang akan dikodekan. Mengalihkannya dengan matriks generator G di sebelah kanan menghasilkan kode word. Baris dari matriks generator G direpresentasikan sebagai R1, R2, R3 sampai dengan RK. Disimbolkan dengan VG sama dengan sigma KT sama dengan 1 V1 R1. Encoding vektor pesan V sama dengan 111 dengan menggunakan kode matriks generator dari contoh sebelumnya. 111 dikali 11010001 000111111100 sama dengan 1011010. Jika matriks generator dalam bentuk standar, kode word yang dihasilkan dapat dianalisis lebih lanjut. Kode word message vector V sama dengan 111 dengan menggunakan contoh matriks generator bentuk standar dari contoh sebelumnya. 111 dikali 1001011 01011101 00111110 hasilnya sama dengan 1111000. Karena kode word ini dihasilkan dari matriks dalam bentuk standar, digitka pertama dari kode word akan cocok dengan vektor pesan. Sisa dari kode word adalah bit redundansi. Membeda kode word yang dihasilkan pada contoh sebelumnya menunjukkan, kalian bisa lihat di bawah, itu adalah contoh membedakan kode word yang dihasilkan pada contoh sebelumnya.